Hah? Direkam? Kita dulu kalau direkam aku stop video. Baik, selamat malam rekan-rekan semuanya. Kita masuk pada pertemuan yang ke-13 dari pengajian buku Orientalism karya Edward Said. Kita masih di bab awal ya, kita belum masuk pada intinya sebetulnya ini ya. Ini masih pengantar sebetulnya. Ini panjang sekali pengantar dari ini. Oke, baik kita mulai. Kita masuk di halaman 54. Ya. Lanjutkan dari yang sebelumnya. Oke, it is perfectly possible to argue that some distinctive objects are made by the mind and that these objects, while appearing to exist objectively, have only a fictional reality. Jadi, adalah sangat mungkin untuk mengatakan bahwa beberapa objek itu ditutup oleh pikiran dan objek-objek ini meskipun nampaknya ada secara objektif, tapi sebetulnya merupakan realitas yang sifatnya fiktif. A group of people living on a few acres of land will set up boundaries between their land and its immediate surroundings and the territory beyond, which they call the land of the barbarians. Kelompok orang yang tinggal pada beberapa hektar tanah akan membuat perbatasan antara tanah mereka dan lingkungan sekitarnya dan wilayah di luarnya yang mereka sebut sebagai tanah orang-orang barbar gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan misalnya kalau kita punya tanah, maka lingkungan sekitar akan kita anggap sebagai lingkungan orang-orang liar gitu ya. In other words, this universal practice of designating in one's mind a familiar space is ours and familiar space beyond ours, which is theirs, is a way of making geographical distinction that can be entirely arbitrary. Dengan kata lain, praktek ini adalah praktek yang universal yang menunjukkan dalam pikiran orang satu wilayah yang menunjukkan ini adalah kita dan wilayah yang di luar kita itu ya mereka ya, antara kita dan mereka yang ini merupakan cara untuk membuat pembedaan geografi itu menjadi hanya arbiter sifatnya ya, buatan saja. Jadi ini membentuk semacam ya perbatasan antara kita dan mereka. Ya. I use the word arbitrary here because imaginative geography of our land, barbarian land variety does not require that the barbarians acknowledge the distinction. Ini menggunakan saya menggunakan kata arbiter di sini karena geografi semuanya imajinatif dari tanahnya orang-orang barbar itu tidak memerlukan orang barbar mengakui pembedanya. Jadi bisa sesuka kita untuk menyebutkan ini milik kita, ini milik mereka ya. Jadi ini tidak perlu persetujuan dari orang-orang yang kita anggap barbar itu, yang kita anggap sebagai orang mereka ya. Mungkin kalau kalau dalam bahasa lain itu lian ya, the other itu barbarian itu. It is enough for us to set up these boundaries in our minds. They become they accordingly, and both territory and their mentality are designated as different from ours. Cukup bagi kita untuk membuat perbatasan ini dalam pikiran saja. Ya. Mereka menjadi mereka ya, dan kedua teritorinya dan mentalitasnya itu dianggap sebagai yang berbeda daripada kita. To a certain extent, modern and primitive society seem thus to derive a sense of their identities negatively. Untuk beberapa hal, masyarakat yang modern dan primitif itu munculkan identitasnya secara negatif. Mungkin
saling meniadakan gitu katakanlah, ya. Saling menegasikan. Fifth century Athenian was very likely to feel himself to be non-barbarian as much as he positively felt himself to be Athenian. Orang-orang di kota Aten abad 5 itu sangat mungkin untuk merasa diri mereka sebagai tidak barbar, sebagaimana dia merasakan sebagai orang kota Aten. Geographic boundaries accommodate the society, the social, ethnic, and cultural ones in expected way. Ya. Perbatasan geografis itu ikut menyertai perbatasan sosial, etnis, budaya. Ya. Yet often the sense in which someone feels himself to be not foreign is based on a very unreligious idea of what is out there beyond one's own territory. Namun nuansa di mana orang merasa dirinya menjadi tidak asing itu dasarkan pada ide yang sangat longgar tentang apa yang ada di luar sana, ya, yang dua perbatasan. All kind of supposition, association, and fiction appear to crowd the unfamiliar space outside of one's own. Semua hal yang prasangka, asosiasi, dan fiksi nampaknya menduduki wilayah yang tidak kita ketahui di luar kita sendiri. Nah, inilah paragraf ini, paragraf di bab 4 halaman 54 ini, ya, yang kelihatannya juga menawarkan hal yang melanjutkan pada paragraf sebelumnya. Nah, paragraf ini kira-kira bicara tentang munculnya pembedaan antara kita dan mereka. Dalam konteks orientalisme ini barangkali yang muncul di orang-orang yang menciptakan timur gitu ya, orang-orang barat menciptakan timur ya. Jadi orang-orang Eropa, terutama Eropa Barat itu membentuk atau menyatakan diri mereka sebagai kami, dan orang mereka itu mereka itu orang-orang yang mereka tidak kenal gitu ya. Jadi sudah membentuk pembedaan yang sifatnya grafis, tapi juga ada pembedaan sifatnya imajinatif, ya, atau istilahnya saya itu imajinatif geografi, gitu ya. Yang mana kita bisa menciptakan geografi itu ya tidak perlu persetujuan mereka yang di luar sana. Mereka di luar sana tidak perlu kita mintakan persetujuan untuk menjadi mereka gitu. Nah, makanya sebenarnya arbiter suka-suka ya, suka-suka kita menunjuk atau menamai orang lain atau diatri. Ada perspektif lain atau bahasan lain tentang paragraf ini, silakan. Udah, nyawanya tinggal 3/4. Oke, baik, kita teruskan. Oke. Lanjut. Ya. The French philosopher Gaston Bachelard once wrote an analysis of what he called the poetical space. Ya, filosof Prancis Gaston Bachelard itu menulis analisa tentang apa yang disebut sebagai puisi ruang. Ya. Gaston Bachelard ini sosok yang dia itu berpengaruh pada pemikirannya Foucault, ya. Nah, pemikiran Foucault mengaruhi pemikirannya Said gitu ya. Jadi Bachelard ini kira-kira ya kakek gurunya itu ya, kakek gurunya Said. Gitu. The inside of a house, he said, it acquire a sense of intimacy, secrecy, security, real or imagine, because of the experiences that come to seem appropriate for it. Di dalam rumah, ya, dia kata, dalam itu memerlukan rasa keakraban, kerahasiaan, keamanan, baik nyata maupun yang terbayangkan, karena pengalaman yang tepat ke orang-orang yang menghuni rumah tadi. The objective space of a house, its corner, corridor, cellar, rooms, is far less important than what poetically it is endowed with, which is usually a quality with an imaginative or figurative value we can name and feel.
Thus, a house may be haunted or home-like or prison-like or magical. Ruangan objektif, ruang objektif rumah, ya, pojokannya, koridornya, atap, ruang itu jauh kurang penting daripada apa yang secara puitis itu diberikan padanya, ya. Yang biasanya itu kualitas yang atau yang sifatnya yang punya nilai imajinatif atau figuratif, ya. Jadi rumah itu apa saja dihantui atau seperti terasa seperti rumah atau seperti penjara atau magis, ya. Jadi yang sifatnya objektif, ya. Objektif artinya di luar sana, yang sifatnya material itu jadi kurang penting daripada yang sifatnya imajinatif, gitu, ya. So, space acquires emotional and even rational sense by a kind of poetic process, whereby the vacant or anonymous reach of distance are converted into meaning for us here. Jadi namanya ruang itu perlu rasa yang emosional atau mungkin rasional, ya, dengan semacam proses yang sebenarnya puitik, ya, di mana jangkauan jarak itu tidak ada, ya. Di mana jangkauan jarak yang hampa itu dikonversi menjadi makna bagi kita di sini. Jadi yang namanya ruang itu memang perlu pemaknaan secara emosional ataupun secara rasional. The same process occur when we deal with time, ya. Sama itu terjadi ketika kita mengkaitkan dengan waktu, ya. Much of what we associate with or even know about such period as long ago or the beginning or at the end of time is poetic, made up, ya. Jadi sebagian besar dari apa yang kita kaitkan dengan atau yang kita ketahui tentang periode seperti masa lampau, ya, pada awalnya, pada akhir masa, itu sebenarnya puitis, ya. Puitis itu artinya dibuat-buat, ya. For a historian of Middle Kingdom Egypt, long ago will have a very clear sort of meaning. But even this meaning does not totally dissipate the imaginative, quasi-fictional quality, one sense lurking at a time very different and distant from our own. Untuk sejarawan Mesir, kerajaan Mesir pertengahan itu, ya, yang disebut masa lampau jauh sebelumnya itu akan punya makna yang sangat jelas, ya. Bahkan makna ini tidak sepenuhnya menghilangkan yang sifatnya fiksional, separuh fiksional, imajinatif yang mengitai dalam waktu yang berbeda dan berbeda dengan kita. For there is no doubt that imaginative geography and history help the mind to intensify its own sense of itself by dramatizing the distance and difference between what is close to it and what is far away. Karena tidak ada keraguan bahwa geografi yang sebenarnya imajinatif dan sejarah yang imajinatif itu membentuk pikiran untuk mengintensifkan nuansanya sendiri dengan mendramatisir jarak dan perbedaan tentang apa yang dekat dan apa yang jauh. This no less true of the feeling we often have that we would have more at home in the 16th century or in Tahiti. Nah, ini paragraf ini sebenarnya sudah bicara tentang waktu, ya. Jadi kalau di paragraf sebelum itu bicara soal ruang, ya, ruangnya sifatnya imajinatif, maka ini bicara tentang waktu, ya. Memang pada paragraf itu masih bicara soal ruang, ya, tentang rumah, ya, tentang rumah, ya, dan bagaimana kita mengalami rumah, gitu, ya. Dan kemudian pada kalimat berikut itu bicara tentang waktu, ya, waktu yang ada, bahkan waktu yang kadang kelihatan jelas, ya, itu tergantung pada bagaimana kita maknai waktu ini, ya. Ini bahasannya tentang waktu ini kira-kira agak mirip dengan pas awal pembahasan tentang band, ya. Band kan juga bicara soal waktu, gitu. Iya. Ya, waktu. Ya, nah. Waktu linear. Ya, waktu linear dan apa ya waktu itu? Ya, bicara soal waktu itu. Jadi waktu itu tidak linear itu, ya. Waktu sifatnya non linear. Nah, ini ada
bahasan lain atau diskusi tentang paragraf ini? Silakan. Dalam kata lain, itu bisa disebut poetics of time. Kalau tadi disebut di awal kan poetics of space. Space and time itu memiliki dimensi yang emosional, sesuatu yang benar-benar ternyata yang pick up. Masih mute. Oh, masih mute. Nggak sampai ke situ ya? Enggak. Tadi kalau apa di awal tadi ketika space kan poetic of space, dan mungkin di sini juga bisa kita tarik juga ya. Artinya tidak hanya di soal ruang, tapi waktu juga begitu gitu. Waktu itu bisa menjadi sesuatu yang juga ada nuansa ininya, apa namanya, emosionalnya gitu. Ya misalnya orang nongkrong gini gitu. Ini kan ada nuansa emosional bagi orang yang senang dan menganggap ini bermakna, kan waktu ini menyenangkan atau ditunggu-tunggu gitu. Tapi kan bagi orang yang mungkin tidak menganggap ini penting kan juga ya nggak ada maknanya sama sekali. Padahal ininya kan sama, waktunya kan sama. Nah, dalam konteks tadi soal the beginning of apa misalnya setir misalnya atau apa itu enggak sebenarnya suatu yang sangat imajinatif juga. Misalnya modern itu dimulai sejak apa sih? Itu kan juga suatu yang sangat imajinatif itu. Apakah sejak revolusi Inggris misalnya atau revolusi Prancis, atau jangan-jangan sudah ada sejak dulu, bukan dalam pengertian modern yang rasional, sains atau teknologi, perkembangan teknologi, tapi mungkin teknologi yang sama sekali lain yang nggak seperti yang dibayangkan orang Barat gitu. Misalnya bikin Borobudur itu kan juga butuh arsitek, ada teknologi dan seterusnya. Machu Picchu dan lain-lain itu kan juga ada arsitek, piramida dan lain-lain. Jangan-jangan apa yang kita bayangkan sebagai fix waktunya itu ternyata enggak gitu. Nah, ini kan saya kan ingin menarik ke situ ya, karena ini kaitannya dengan periodisasi gitu kan. Periodisasi. Saya kira itu sih. Ya, ada long ago, the beginning, end of time. Nah, itu sesuatu yang poetik. Artinya karangan, made up gitu. Itu bukan sesuatu yang statis, tapi itu bagian dari katakanlah kontestasi gitu ya. Saya kira itu sih. Hai Mas. Ya, Mas. Mbak Mira. Oke. Kalau saya itu tentang konteks modern yang seperti apa, itu justru yang jadi kritikannya Edward Said, karena dia diantaranya mengkritik bagaimana narasi Barat mengkonstruksi knowledge of itu hanya sebagai suatu yang esotis, bukan sebagai pencapaian high civilization. Mungkin mereka masih mengakui sih peradaban Mesir, India, dan China, tapi di luar itu ya bagi mereka ya itu hanya dalam tanda kutip pelengkap, maksudnya dari kacamata Barat gitu.
itu sama halnya kayak sekali-kali ya, kalau untuk menangkap esensinya buku orientalisme, baca buku Di Negeri Penjajahnya Hari Apuse itu, kalau punya pada. Itu kan kita bisa melihat bagaimana intelektual Indonesia awal yang berhasil menembus perguruan tinggi di Barat, khususnya di Belanda. Ada Tehu Porai bersaudara, ada Abdul Rifai, ada Hussein sama Lukman Jayadiningrat. Kemudian pas awal-awal sekali itu ada William Iskandar yang pertama ya. Itu mereka tetap dianggap sebagai warga yang perlu disiviliskan, padahal kemampuan mereka itu di atas rata-rata orang Belanda itu sendiri gitu. Tapi kemudian dianggap sebagai ya keajaiban ya. Maksudnya keajaibannya dalam tanda kutip ini warga negara jajahan yang biasanya bodoh-bodoh gitu loh. Kok ini ada yang pintar, bukannya itu sebagai sesuatu yang normal gitu. Di peradaban apa aja juga pasti ada yang punya kemauan belajar tinggi apapun itu gitu. Jadi ya gitu, itu yang jadi pusat perhatiannya Edward Said gitu. Jadi narasi dan konstruksi Barat terhadap entah civilization, entah teknologi, entah knowledge dunia Timur sebagai hanya sesuatu yang ya eksotis. That's it. Itu udah Ya, termasuk itu ya orang-orang seperti Pak Susro Kartono gitu ya. Itu Susro Kartono gelombang pertama, tapi paling awal tuh yang di chapter sama Hari Apuse tuh Willem Iskandar. Terus Susro Kartono sebetulnya kalau dia mau defend di Gens itu tempat Belgia ya. Gens itu tempat pelarian orang-orang PhD kalau defend di mana di Belanda itu susah. Jadi mereka pada cari entah dokter penuh apa-apa pasti di Belgia larinya. Karena di Belanda itu gitu, jadi mental penjajah kebiasaan. Dipersulit. Oh ya, gitu. Kota kecil di Belgia ya. Belgia, iya. Yang berbahasa Belanda. Belanda. Saya dengarnya kalau Geng itu klub sepak bola di sana. Iya, betul. Dan itu ini ya termaksud kota universitas juga, dan itu pokoknya terkenal pelarian lah di sana lah. Terus ya kayak Cipto Mangunkusumo kan dokternya bukan di Belanda juga, di Swiss. Emang di mana sih dokter penuhnya nggak di Belanda, di Swiss dia. Iya. Gitu. Kayak Ki Hajar Dewantara dia cuman akademi guru. Gitu. Tan Malaka juga sekolah ambil akta kepala sekolah setara D3 lah zaman dulu. Itu kalau ya Sumitro karena nggak disebut ya? Kalau Sumitro nggak disebut ya? Sumitro disebut, tapi kayaknya dia di Vendigen juga nggak? Sebentar aku kebetulan nyanding buku nek. Ya di Gen dia. Yang tetap bersikeras di Belanda tuh kayak Noto Suroto, sepupunya Ki Hajar, kemudian si Susro Kartono kakaknya Kartini gitu. Padahal tinggal ujian defense. Ya kalau master pasti udah master lah si Susro Kartono. Udah master dia. Tinggal defense, tinggal ujian terbuka. Gitu. Taulah. Maju ke Belanda. Ribet. Makanya banyak yang lulusnya lama ya sampai sekarang. Hah? Banyak yang lulusnya lama sampai sekarang, 10 tahun, 12 tahun baru lulus PhD. Itu nggak tahu deh.
Kalau itu nggak tahu deh. Tapi kalau yang cepet juga banyak sih, tapi kayak Pak Hartono kan cepet. Cuman kalau zaman Belanda ya itu kolonial, sentimen kolonialnya tuh gila itu loh. Gila. Dan itu diambil, dinarasikan dan diteliti sendiri oleh orang Belanda itu sendiri, Pak Puse gitu. Jadi masa sih nggak percaya sama orang Belanda itu sendiri? Maksudnya peneliti Belanda yang mengkritik bangsanya sendiri gitu. Dan banyak yang ini kan kayak Wilhelm Iskandar sampai bunuh diri karena frustasi, didiskriminasi. Abdul Rifai juga, Sultan Kasayangan juga banyak yang frustasi lah. Itu baru di Belanda. Di Belanda relatif mereka diperlakukan setara dengan orang sana. Giliran mereka udah jauh-jauh sekolah, pulang ke Hindia Belanda lebih diskriminasi lagi. Gitu. Kasihan ya. Lanjut ya. Lanjut. Yet there is no use in pretending that all we know about time and space, or rather history and geography, is more than anything else imaginative. Karena itu tidak ada gunanya berpura-pura atau apa yang kita tahu tentang waktu dan ruang atau sebetulnya sejarah dan geografi itu hal yang tidak cuman imajinatif. There are such things as positive history and positive geography, which in Europe and the United States have impressive achievement to point to. Ada beberapa hal seperti sejarah positif dan geografi positif yang mana Eropa dan Amerika itu punya raihan prestasi yang dapat ditunjukkan. Scholars do know more about the world, its past and present than they did, for example, in Gibbon's time. Para sarjana sekarang lebih tahu tentang dunia, masa lalu dan masa sekarang, daripada yang mereka tahu di masa lalu. Contohnya dalam zamannya Gibbon, ya. Gibbon sejarawan itu ya, yang disebut di sebelumnya. Cuman agak lupa karena disebut Gibbon itu sudah lama. Jadi ini kebiasaannya seperti kebiasaannya Anderson ini. Kadang-kadang mendadak nyebut nama orang yang sebelumnya sudah nggak sebut baik lagi ya. Jadi kita harus baca lagi Gibbon itu siapa, yang mana gitu ya. Ini mirip-mirip Anderson sebetulnya ini. Yet this is not to say that they know all there is to know, nor more important is it to say that what they know has effectively dispelled the imaginative geographical and historical knowledge we've been considering. Meskipun demikian, ini tidak berarti mengatakan bahwa ini kayak Gibbon di sini ya. Yang mana? Gibbon ini ya. First aids. Jadi apa? Anyut. Oh, apa? Itu loh. Apaan? Anyut. Apaan? Itu loh, Mas. Gibbon di sini maksudnya itu apa? First apes. Manusia apa? Awal itu loh. Apa namanya? Peradaban itu loh. Ya. 16,8 juta tahun yang lalu. Jadi bukan nama orang, lebih rujuk ke itu tadi. Era Gibbon, era apes in the family Dilobatidae. Itu era kayak Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, Homo neanderthalensis, Homo achacensis. Ya itu tadi. Indonesia dalam tanda kutip gitu ya. Ya itu lagi-lagi ya seperti Ben Anderson ini. Asal nyebut aja kan. Nggak mempertimbangkan orang itu tahu apa enggak. Makanya kan kemarin udah aku bilang kalau sama Edward Said segala macam itu baca buku dulu sampai buku Selapot saja dibaca, sampai buku Crustacean kali, Encyclopedia of Dog kali, gitu baru agak nangkep dikit. Kalau nggak ada stock of knowledge, kadang kan mereka nyebut apa misalnya
Antoine Saint-Exupéry gitu, Le Petit Prince, waduh udah. Orang kalau nggak pernah baca buku-buku cerita atau denger opera, bingung kali. Iya. Oke, tidak berarti mereka itu tahu tentang yang penting itu adalah bahwa apa yang mereka tahu itu secara efektif itu mengakhiri geografi imajinatif dan sejarah yang we need not decide here whether this kind of imaginative knowledge infuses history and geography or whether in some way it overrides them. Kita tidak harus memutuskan di sini apakah jenis pengetahuan imajinatifnya itu mencampurkan sejarah dan geografi atau dalam satu hal itu mengatasi ya atau melampaui sejarah dan geografi. Let us just say for the time being that it is there as something more than what appears to be merely positive knowledge. Itu ya saat ini yang kita anggap ini ya ada sesuatu yang lebih daripada ya sekedar pengetahuan yang sifatnya positif. Nah ini saya kira ini paragraf ini yang sebetulnya melanjutkan sebelumnya ya tentang sejarah tentang sejarah dan geografis itu ya meskipun di atas itu disebutkan banyak unsur ada unsur imajinatifnya tapi bukan ini ya bukan berarti tidak ada hal lain di luar yang sifatnya imajinatif. Saya kira ini itu saja. Jadi saya kira kita lanjut ke paragraf berikutnya saja ya. Almost from earliest times in Europe, that Orient was something more than what was empirically known about it. Hampir dari periode paling awal di Eropa, Timur itu sesuatu yang lebih daripada apa yang diketahui secara empiris. At least until the early 18th century, as W.R. Southern has so elegantly shown, European understanding of one kind of Oriental culture, the Islamic, was ignorant but complex. Setidaknya sampai dengan awal abad 18, seperti yang ditunjukkan oleh Southern, pemahaman Eropa tentang satu jenis budaya Timur, yang Islam itu ya mengabaikan ya, terabaikan, sifatnya kompleks sebetulnya. For certain association with the East, not quite ignorant, not quite informed, always seem to have gathered around the notion of an Orient. Untuk beberapa hal yang terkait dengan Timur tidak terlalu ignoran tapi juga tidak terlalu diketahui. Itu nampaknya ada sekitar pemahaman tentang apa yang disebut sebagai yang Timur. Consider first the demarcation between Orient and West. Ya. Pertimbangkan ya, demarkasi antara Timur dan Barat. It already seems bold by the time of the Iliad. Nampaknya ini kelihatan berani saat tulisan Iliad. Two of the most profoundly influential politics associated with the East appear in Aeschylus, the Persians, the earliest Athenian play extant, and in the Bacchae of Euripid, the very last one extant. Dua hal yang paling penting yang terkait dengan Timur itu nampak muncul dalam The Persian karya Aeschylus dan naskah drama awal di kota Aten atau The Bacchae atau Euripid yang paling akhir. Aeschylus portrayed the sense of disaster overcoming the Persians when they learned that their army led by King Xerxes has been destroyed by the Greeks. Aeschylus menggambarkan seperti adanya bencana yang akan datang kepada orang-orang Persia ketika mereka menyadari bahwa tentara mereka dipimpin oleh Raja Xerxes itu dihancurkan oleh orang-orang Yunani. Chorus sings the following order: Know all Asia's land, mourn in emptiness, Xerxes led forth of all. Xerxes destroy Wu. Xerxes' pen have all miscarried in ship of the sea. Why did there stand bring no harm to his men when
he led them into battle that beloved leader of men from Susa. Jadi ada nyanyian ya mengikuti di bawah itu ya tentang tanah Asia. What matter here is that Asia speaks true and by virtue of the European imagination, which is depicted as victorious over Asia, that hostile other would beyond the seas. Apa yang penting di sini adalah bahwa Asia berbicara melalui dan hampir sepenuhnya melalui imajinasi Eropa yang digambarkan sebagai berjaya terhadap Asia, yang bahwa yang lain ya, yang lian yang musuh gitu ya, yang di luar laut sana. To Asia are given the feeling of emptiness, loss, and disaster that seem thereafter to reward Oriental challenges to the West, and also the lament that in some good past Asia fare better as was itself victorious over Europe. Untuk Asia diberikan rasa semacam kekosongan, kekalahan, dan bencana yang nampaknya memberikan kepada tantangan kepada Barat, Timur kepada Barat, dan untuk menyatakan bahwa untuk di beberapa waktu di masa lampau Asia memang lebih baik terhadap Eropa gitu ya. Jadi paragraf ini di paragraf ini kita lihat adanya bekerjanya konsep ruang dan waktu yang dibahas pada paragraf sebelumnya ya, bahwa ternyata pertemuan Eropa dengan Timur, Eropa dengan Asia gitu ya, itu ternyata semenjak awal sudah ada, walaupun itu secara imajinatif ya dalam naskah drama di zaman Yunani gitu ya, ketika digambarkan tentang kehancuran Persia oleh Yunani gitu ya. Persia di Asia itu dihancurkan oleh Yunani. Jadi di sini memang Asia itu muncul melalui imajinasi Eropa. Meskipun memang di masa lampau pernah digambarkan bahwa Asia pernah lebih baik daripada Eropa, tapi sekarang Eropa yang lebih baik daripada Asia, kurang lebih gambaran seperti itu. Ini juga bicara soal waktu ya, soal waktu. Kalau di masa lampau pada beberapa hal Asia lebih baik, pada masa sekarang Eropa lebih baik ya. Artinya Asia itu ya, kehebatan Asia itu ya hanya di masa lampau, kira-kira seperti itu ya. Yang sekarang yang berjaya ya di zaman modern ya Eropa ya, bukan Asia gitu. Ini jadi itu yang ingin disampaikan oleh paragraf ini ya, menggambarkan bahwa adanya Asia itu ya awalnya itu salah satunya muncul dari imajinasi yang ada pada zaman Yunani melalui beberapa naskah drama mereka. Silakan ada bahasan tentang paragraf ini. Sebetulnya sih Persia pernah menang ke Yunani. Ya. Kan sampai ada filmnya tuh 300 tuh. Ya. Terus habis itu Yunani memutarbalikkan lagi Persia. Maksudnya ya menang lagi, bisa memukul mundur maksudnya ke Persia. Tapi aku lupa apakah Sparta ataukah Makedonia yang bisa memukul mundur. Aku lupa, tapi yang jelas Barat bisa memukul mundur Timur lah, intinya seperti itu. Dan narasi-narasi yang sekarang juga kan primordial dan chauvinistik, nasionalistik yang sempit, narasinya kan juga mulai diangkat oleh partai-partai kanan ya, entah Geert Wilders di Belanda, kemudian partai sayap kanan yang sekarang berkuasa di Swiss sama Austria kan narasinya gitu, bahwa kami itu bisa defeated, bisa mengalahkan Turki gitu kan. Turki kan pernah berkuasanya sampai hampir ke Austria, cuman kan bisa
Austro-Hungaria, tapi bisa dikalahkan sama mereka gitu. Maksudnya seperti itu. Terus bekas-bekasnya kita bisa tahu ya di negara-negara Balkan, dan politik identitas di negara Balkan kan belum selesai sampai detik ini, alias ya masih konflik terbuka ataupun tertutup gitu. Jadi ini bagi saya sih halaman ini ada sedikit narasi kontestasi identitas di sini. Superiority yang dicoba diangkat si Said kembali. Jadi Said tuh ceritanya di orientalisme itu belum apa ya? Belum runut ya. Belum runut seperti di buku dia yang lain. Tapi memang monumental ya. Maksudnya di buku tersebut, termaksud di halaman ini, itu dia memaparkan fakta-faktanya. Fakta-fakta berupa narasi-narasi yang diangkat sama Said jadi fakta yang disuguhkan ke audiens. Nih loh buktinya, superiority-nya sama dominasinya West civilization, termaksud narasi dan konstruksi narasinya. Oke, gitu sih menurutku. Oke. Ada kalau saya mau nambah ini, Mas. Kalau kita lihat dari namanya saja, nama Asia itu kan juga yang menamai kan juga orang-orang Yunani kan. Asia itu. Dan yang Asia dulu sebenarnya ya hanya sekitar Persia aja. Jadi yang bukan Yunani tapi juga bukan Mesir gitu loh. Kalau Mesir kan Afrika maksudnya. Yunani Eropa. Nah, ini Persia. Sebenarnya hanya segitu. Nah, kita sendiri juga kemudian akhirnya menamai diri kita Asia. Itu kan warisan juga dari Eropa juga tentang nama itu. Jadi imajinasi biografis apa orang-orang Athena tentang Asia ya Persia itu aja ya. Ngomong-ngomong ini yang di online cuma aku sama Mas. Di awal. Ya. 3 orang doang. Sebenarnya di sini ada 4 orang di sini. Emang ada Pak Hendri? Enggak. Enggak tahu. Laptopnya mati. Ya, yang satunya laptopnya mati ya. Tapi di sini ada 3 orang lain. Oh gitu, nggak kelihatan. Ya. Lanjut ya. In the Pachai, perhaps the most Asiatic of all the Attic dramas, Dionysius is explicitly connected with his Asian origins and with the strangely threatening excesses of Oriental mysteries. Di Pachai, mungkin yang paling Asia ya dari semua drama itu, Dionysius itu secara jelas itu terkait dengan asal-usulnya Asia, gitu ya, dan dengan ekses-ekses yang mengancam dari misteri timur. Ya. Pentheus, king of Thebes, is destroyed by his mother Agave and her fellow Bacchantes. Pentheus, raja Thebes itu dihancurkan oleh ibunya Agave dan teman-temannya itu ya. Having defied Dionysius by not recognizing either his power or his divinity, Pentheus is thus horribly punished, and the play ends with a general recognition of the eccentric god's terrible power. Karena membangkang Dionysius dengan tidak mengakui baik itu kekuatannya maupun asal-usulnya yang ilahiyah, Pentheus itu dihukum secara kejam, secara mengerikan. Dan drama itu berakhir dengan pengakuan secara umum tentang kekuatan yang menakutkan dari dewa yang eksentris ini, ya, Dionysius itu. Salah satu dewa dari Yunani, ya ternyata terkait dengan Asia. Dionysius itu dewa wine loh, dewa anggur. Anggur ya. Pakai bagus, Ya. Sebentar. Nah, jadi yang menakutkan itu asal-usulnya dari Asia gitu ya. Kira-kira seperti itu.
Modern commentators of the Bashay have not failed to note that the play's extraordinary range of intellectual and aesthetic effects, but there has been no escaping the additional historical detail that Euripides was severely affected by the new aspect that the Dionysiac cult must have assumed in the light of the foreign aesthetic region of Bendis, Cybele, Sabazius, Adonis, and Isis, which were introduced from Asia Minor and the Levant and swept through Piraeus and Athens during the frustrating and increasingly irrational years of the Peloponnesian War. Para komentator modern tentang naskah bahasa ini itu dapat tidak mencatat bahwa drama ini punya dampak yang luar biasa secara intelektual maupun estetik. Tapi memang ada data sejarah tambahannya. Euripides itu ya terpengaruh oleh aspek bahwa kultus Dionysiak itu punya kaitan dengan agama dari Bendi, Cybele, Sabazius, Adonis, dan Isis ya, yang agama-agama yang muncul dari wilayah Asia kecil ya, Asia Minor dan menyebar melalui Piraeus dan Athena selama peperangan di Peloponnesia. Ya. Jadi Peloponnesia ya. Ini paragraf yang menyampaikan lebih jauh tentang drama, satu naskah drama di Yunani dari kota Athena ya, yang sangat terkenal tentang kaitan antara hal yang dianggap itu eksentrik menakutkan yang ternyata punya asal usul dari Asia, kurang lebih seperti itu. Bahkan ada kaitannya dengan agama-agama dari daerah Asia, kultus yang pemujaan terhadap Dionysius itu kaitannya dengan agama-agama dari Asia bahkan. Ini saya kira apa yang ada dalam paragraf yang cukup pendek ini. Ada yang mau disampaikan, Mir? Bentar, Asyilus. Atau lanjut dulu? Kalau bicara drama ya, yang lebih tua sebenarnya kan memang drama tertua itu itu nggak dengar. Nggak dengar. Ya wajar sih. Itu pun berinteraksi. Lanjut aja. Oke. Lanjut aja ya. Oke. Nah, ini sini kayaknya lebih jelas lagi ya. Jadi, the two aspects of the Orient that set it off from the West in this pair of plays will remain essential motif of European imaginative geography. Dua aspek dari Timur yang membedakannya dari Barat dalam kedua naskah drama ini ya akan merupakan motif penting dari geografi imajinatif Eropa. Ya. The line is drawn between two continents. Ya, garis itu dibuat antara dua benua ini. Europe is powerful and articulate. Asia is defeated and distant. Eropa itu berkuat dan jelas. Ya. Asia itu dikalahkan dan jauh letaknya. Aeschylus represent Asia, makes her speak in the person of the aged Persian queen, Ceres' mother. Aeschylus itu mewakili Asia, ya. Membuat dia itu mewakili Ratu Persia yang sudah tua, yaitu ibunya Xerxes. It is Europe that articulates the Orient. Jadi Eropa lah yang mengartikulasikan yang Timur ini. This articulation is the prerogative not of a puppet master, but of a genuine creator whose life-giving power represents animate possession the otherwise silent and dangerous space beyond familiar boundary. Adalah Eropa yang mengartikulasikan yang Timur, ya.
Naturalisasi ini bukan prerogatif, bukan berarti ini dalang gitu ya, tetapi pencipta asli ya, yang memiliki kekuatan memberikan kehidupan ya, mampu memberikan kehidupan, itu mewakili menganimasi, merubah-rubah ya, berubah-ubah dan bentuk ruang di luar perbatasan yang kelihatannya sepi dan berbahaya gitu ya. Jadi ini sebetulnya paragraf ini sebetulnya menyampaikan hal yang sebenarnya disampaikan bahwa Timur itu diungkapkan melalui Eropa gitu ya. Timur itu dibicarakan oleh Eropa. Timur tidak bisa bicara sendiri ya, karena dia itu jauh kalahan gitu ya, sehingga perlu diartikulasi oleh yang Eropa gitu ya. There is an analogy between Aeschylus' orchestra, which contains the Asiatic world as the playwright conceived it, and the learned envelope of Oriental scholarship, which also will hold in the vast amorphous Asiatic sprawl for sometimes sympathetic but always dominating scrutiny. Ada analogi antara orkestranya Aeschylus yang di situ ada dunia Asia yang dibentuk oleh naskah drama itu ya, dan juga keilmuan tentang orientalis yang berkembang yang akan ada pada jangkauan yang luas ya, tapi yang tentang Asia yang simpatik terhadap Asia tapi selalu didominasi Asia itu ya. Secondly, there is the motif the Orient as initiating danger. Yang kedua itu ada motif Timur itu sebagai hal yang berbahaya ya, munculkan bahaya. Rationality is undermined the Eastern excesses, those mysteriously attractive opposite to what seem to be normal value. Rasionalitas itu diremehkan di Timur itu ya. Jadi yang misterius itu bertentangan dengan apa yang dianggap sebagai yang sifatnya normal. The different separating East from West is symbolized by the standard with which at first painters reject the historical vacante ya. Perbedaan misalkan Timur dari Barat itu disimbolkan oleh kekokohan yang ditolak oleh Pentheus. When later he himself becomes a Bachan, is destroyed not so much for having given in to Dionysius as for having incorrect assessed Dionysius' menace in the first place. Ketika dia kemudian itu menjadi Bachan itu apa? Bachan. Bahasa katanya turun dari bahasa Yunani ya, Bachan itu. Bacante. Ada. Oh, priest. Pendeta peraliran. Pendeta aliran. Pendeta ya. Aliran Bacelat follower of Bacchus. Oh, pengikut Bacchus ya. Berarti mungkin agama ya, kepercayaan ya. Iya, iya. Pengalir. Sama kayak Dionysius. Coba dari Chronicle of Narnia itu, dia itu kayak dewa wine, dewa anggur, dewa sukaria, pesta pora, seperti itu. Ya, dan rebellion, dewanya orang rebellion, gitu. Oh iya. Sorry tadi ditinggal-tinggal sama uji kelas segala macam. Apa? Tinggal-tinggal. Oh, nama lain Dionysius. Ya, ketika Dionysius is also known as Bacchus. Ya, berarti memang harus baca banyak buku ya, tahu betul tentang apa yang dimaksud oleh website ini. Pertama tentang kesini kita
sejarah Yunani kuno itu. Tentang Bacchus dan Dionysius dan lainnya. Ya. Ya, jadi ketika kalau Dionysius itu Yunani, kalau sama sih, Bacchus tuh lebih dikenal Romawi, Dionysius dikenal di Yunani, sebetulnya sama. Ya. Nah, jadi ketika dia menjadi pendeta Bacchus ya dihancurkan. Tidak keliru menilai ancamannya Dionysius. The lesson that European intents is dramatized by the present in the play of Cadmus and Tiresias, knowledgeable older men who realize that sovereignty alone does not rule men. There is such thing as judgment, they say, which means sizing up correctly the force of alien power and expertly coming to terms with terms. Ya. Pelajaran yang dimaksud oleh Europeans itu didramatisasi oleh satu kehadiran dalam naskah Cadmus dan Tiresias. Orang-orang tua yang punya pengetahuan, yang menyadari bahwa kedaulatan itu sendiri tidak berarti menguasai, ya. Ada hal yang lain, itu penilaian, ya. Itu berarti memperkirakan secara tepat ini kekuatan dari yang asing, ya, kekuatan dari orang-orang asing, dan secara cerdas itu menghadapi mereka, ya. Jadi tentang pengetahuan sebetulnya ini kan bicara tentang pentingnya pengetahuan untuk menaklukkan yang asing, gitu. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi apa yang disebut sovereignty atau kekuatan politik itu sendiri, pemerintahan itu sendiri tidak menjadi jaminan bisa menguasai, ya. Bisa menguasai itu pengetahuan, ya, judgment, ya. Berarti sizing up correctly, menilai secara tepat kekuatan asing yang dan secara pandai, secara cerdas itu menghadapi mereka, ya. Hereafter, Oriental mysteries will be taken seriously, not least because they challenge the rational West mind to new exercise of its enduring ambition and power. Ya. Jadi paragraf ini menyampaikan tentang, ya, lebih lanjut tentang bagaimana Asia dianggap sebagai ancaman, ya. Dianggap sebagai ancaman bagi Eropa, dan bagaimana Eropa harusnya menghadapi Asia itu bukannya dengan kekuatan saja fisik saja, tapi dengan pengetahuan terutama. Dan juga misteri timur itu harus dianggap serius itu, ya, karena menantang pikiran barat yang rasional. Artinya timur dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya irasional, ya. Saya kira gini, kira-kira yang disampaikan oleh paragraf ini. Jadi tetap dia sebagai ancaman, meskipun pada kalimat awal disampaikan bahwa Asia itu munculnya lewat Eropa, diaturkan oleh Eropa, tetapi juga tetap dia sebagai sebuah ancaman, karena dia datang dari hal yang dianggap asing untuk orang-orang Eropa sendiri. Oke, itu ada komentar tentang paragraf ini? Komentarnya saya permisi ya saudara-saudara, 8 jam loh ini udah webinar. Tadi sama yang acaranya si KITL Veniot segala macam tuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai minggu depan kalau ada lagi. Ini 2 minggu atau seminggu sekali sih? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Sampai 2 minggu lagi. Sehat semua. Yuk, bye. Ya. Ini tetap lanjut, ya. Iya. Baik, lanjut paragraf berikutnya, ya. Ini paragraf terakhir, ya. Baru berapa lama? Tadi berapa sih, halaman 54? 3 halaman. Okay, but one big division as between West and Orient leads to other smaller ones, especially as the normal enterprises of civilization provoke such outgoing activity as travel, conquest, new experiences. Tapi ada satu perbedaan besar antara Timur dan Barat yang membawa pada
perbedaan lebih kecil ya, terutama upaya normal, upaya untuk upaya peradaban ya, upaya yang beradab secara normal yang memunculkan kegiatan-kegiatan yang berikutnya ya, seperti perjalanan, penaklukan, pengalaman baru. In classical Greece and Rome, geographer, historian, public like Caesar, orators, and poets added to the fund of a taxonomic lore separating races, region, nation, and mind from each other. Much of that was self-serving and existed to prove that Romans and Greeks were superior to other kinds of people. Menurut para ahli geografi Yunani dan Roma klasik, ya, para sejarawan, tokoh-tokoh masyarakat seperti Caesar, para orator, ya, para penyair itu masuk dalam daftar yang memisahkan ras, wilayah, bangsa, dan pikiran dari satu sama lain. Ya. Membuktikan bahwa orang-orang Romawi dan Yunani itu lebih superior, lebih unggul daripada orang-orang lainnya. Itu yang ada dalam kisah-kisah klasik. But concerned with that Orient had its own tradition of classification and hierarchy. Tapi ada semacam concern bahwa Timur itu juga punya tradisi klasifikasi dan hierarki sendiri. Ya. From at least the 2nd century BC on, it was lost on no travel of eastward looking and ambitious western potentate that Herodotus, historian, traveler, in especially curious chronicler, and Alexander, king warrior, king or scientific conqueror, had been in the Orient before. Setidaknya pada abad kedua, ya, pada abad kedua sebelum Masehi dan abad ke sebelum Masehi sampai sekarang, maju ke depan itu tidak muncul ya perjalanan orang-orang melakukan perjalanan yang berorientasi ke timur, dan yang disebutkan dalam ya, termasuk di situ ada Herodotus dan Alexander ya, yang ada di timur ya. The Orient was therefore subdivided into realms previously known, visited, conquered by Herodotus and Alexander, as well as their epigones, and those realms not previously known, visited, conquered. Ya. Timur itu kemudian dibagi-bagi menjadi yang sebelumnya dikenal, dikunjungi atau ditaklukkan oleh Herodotus dan Alexander, juga para penirunya, ya, para penuru mereka. Ya. Wilayah ini tidak dikenal sebelumnya, wilayah yang tidak dikenal sebelumnya, ya. Tidak dikunjungi sebelum pernah dikunjungi, belum pernah ditaklukkan. Christianity completed the setting up of main intra-Oriental spheres. There was a Near Orient and Far Orient, a Familiar Orient, which Ren Gosset called l'Empire du Levant, and a Novel Orient. Kristianitas itu melengkapi setting dari ruang yang antar oriental itu ya. Ada timur dekat, timur jauh, ya, ada timur yang akrab ya, disebut sebagai l'Empire du Levant, dan timur yang baru gitu ya. The Orient therefore alternate in the mind's geography between being an outward to which one return as to Eden or paradise, there to set up a new version of the old and being a wholly new place to which one came as Columbus came to America in order to set up a new world. Although ironically, Columbus himself thought that he discovered a new part of the old world. Timur sendiri kemudian berubah-ubah dalam pikiran geografi antara dunia lama yang mana orang kembali ke sana, atau yang ya seperti surga gitu ya, untuk bentuk versi baru dari yang lama, yang itu merupakan tempat yang sama sekali baru, yang kemudian didatangi oleh orang seperti Columbus yang ke Amerika ya, untuk membentuk apa yang disebut sebagai dunia baru. Meskipun ironisnya Columbus sendiri itu berpikir bahwa dia menemukan bagian baru dari dunia lama. Certainly, neither of these Orient was purely one thing or the other. It is their facilitation, their tempting suggestiveness, their capacity for internet and computing the mind that are interesting. Tentunya
tidak satupun dari dua timur ini, baik timur baru dan timur lama itu yang berbeda gitu ya. Kapasitasnya yang penting itu kapasitas timur itu untuk menghibur dan membingungkan pikiran ya. Jadi ya park ini menarik karena kemudian membeda-bedakan timur ya. Jadi ada timur lama dan timur baru gitu ya. Ini saya kira juga ya kembali ke persoalan waktu ya. Lampau di masa lampau orang mengenal timur lama, orang kemudian mengenal timur baru ya. Mungkin yang semua sebagai timur dekat itu kan kalau dari pengertian harafiah kan timur dekat terkait dengan geografi ya, tapi mungkin juga terkait juga dengan wilayah ya. Mau timur dekat mungkin yang dulu sudah dikenal ya, kemudian timur jauh yang kemudian baru dikenal belakangan itu ya. Timur dekat mungkin seperti Persia gitu ya. Persia, Levant, kemudian timur jauh yang seperti Mesir gitu ya, yang baru dikenal belakangan gitu ya. Terutama ketika kemudian yang dikunjungi ditaklukkan oleh Alexander, ya, Raja Alexander itu. Ini jadi paragraf ini ya bicara tentang itu pembedaan antara barat dan timur, di mana timur itu ya penuh dengan ya masih harus yang misterius, yang kemudian menarik, ya, membingungkan itu, kira-kira seperti itu. Alexander ini ya sebenarnya bukan dari pusat barat sebetulnya Alexander ini kan. Alexander itu dari Macedonia ya, kalau salah. Macedonia kan wilayah yang marginal ya di Eropa Barat sendiri, tapi seperti mewakili peradaban barat secara umum ya. Atau mungkin menyatakan bahwa orang dari wilayah marginal seperti Macedonia pun bisa menaklukkan timur itu. Apalagi pusat barat itu ya, pusat Eropa baratnya itu pasti lebih lagi. Kira-kira gitulah paragraf ini. Mana ada komentar? Ya, kalau tadi yang disebut Far East itu kan Cina itu kan. Asia Timur, terus kemudian lalu Asia Tenggara itu lebih jauh lagi kan. Itu yang sebenarnya. Nah, kategori itu yang menciptakan kan Barat kan. Yeah. Bahkan Southeast Asia misalnya. Kenapa disebut Southeast? Karena dari Arab mereka. Jadi sampai sekarang kita menamai diri kita sendiri Asia Tenggara gitu. Asia Tenggara itu dari mereka. Itu kira-kira ya memang tadi ya politics of space dan politics of time kan membentuk imaginative geography dan imaginative history. Dalam konteks uang menjadi geografi ilmunya itu tentang imaginatif aja, sebagian itu imaginatif karena ada aspek emosinya, dan sebagian itu menjadi waktu menjadi sejarah, dan itu ya nggak murni factual history atau factual geography, tapi ada unsur imajinatifnya ternyata. Itu saya kira. Dan menariknya kalau dilihat dari drama ya, sebenarnya drama tertua itu sebenarnya memang dari Mesir. Itu jauh sebelum Yunani. Jadi sekitar 600 sebelum Masehi ya. Jadi baru kemudian Romawi kan, gitu. Itu kan baru kan. Istilahnya ya kita sebut baru. Kan. Kalau mereka mengatakan tua misalnya, nah ini menariknya di situ. Para orientalis bilang modern atau pikiran yang modern itu mulai sejak Yunani kan gitu kan. Maka Renaissance itu kan rebirth
melahirkan kembali, kebangkitan kembali, kelahiran kembali Eropa dari masa kegelapan. Itu kan asumsinya menghidupkan semangat Yunani dan Romawi, ya. Gitu loh. Maka mereka patokannya itu Yunani. Karena itulah ilmu filsafat dan lain-lain gitu loh. Ya kan, arsitek dan lain-lain, bangunannya bagus-bagus, puisi, drama dan lain sebagainya. Nah, maka tidak heran kalau drama itu yang kemudian mereka jadikan acuan, gitu loh. Karena mereka pada masanya Yunani sebenarnya karena keterbatasan mereka itulah, keterbatasan pengetahuan mereka mengatakan bahwa itulah puncak dari peradaban dunia. Karena pada waktu itu mereka nggak ngerti, ternyata di tempat yang lain itu sudah berkembang. Bahkan sastra pertama sebenarnya itu India. Bahasa yang bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi sudah berfungsi sebagai satu ekspresi keindahan. Itu sudah ada di bahasa India, itu bahasa Sanskrit. Nah, itu sudah ribuan tahun sebelum Yunani. Bahkan drama tertua, ekspresi dalam ritus-ritus Mesir kuno itu sudah ada jauh sebelum Yunani. Baru kemudian mereka tahu kan. Kemudian baru tahu setelah mereka pelajari itu ada etnograf, ada arkeolog, ada itu kan baru kemudian itu abad. Pada Renaissance kan Rono itu. Itu kan baru abad 19 ya udah. Abad 17, 18, 19, 20 lah. Itu baru kemudian muncul kan ada arkeolog sebagai ilmu pengetahuan, kemudian mereka baru mulai gitu kan. Mulai ternyata udah ada di Mesir udah ada apa hieroglif ya, hieroglif ya. Ekspresi sastra di dinding-dinding gitu. Dan itu jauh lebih tua dari Yunani gitu. Jadi memang kalau saya bilang ya orang Eropa pada masa-masa awal kebangkitan ya revolusi industri, ditambah lagi dengan adanya revolusi industri, revolusi Prancis itu makin songong dalam bahasanya. Sehingga mereka sok-sokan ya over gitu kan. Sehingga ya karena tahunya cuma itu gitu. Batas pengetahuannya baru di situ gitu. Baru kemudian mereka tahu kan setelah terjadinya orang-orang menulis, meriset dan lain-lain. Ternyata udah ada yang lebih itu udah berabad-abad sebelum Yunani gitu. Sanskrit itu bahasa yang sastra yang pertama itu berapa ribu tahun gitu sebelum Yunani. Mengikuti perkembangan peradaban awal ya Hindu ya. Di Tembok besar Cina itu berapa 2000 tahun sebelum Masehi ya kan gitu. Artinya lebih lama dari Yunani kalau bicara Yunani lah. Dan ya itu. Kalau Machu Picchu ya kan. Terus malah nggak lagi. Ada perhitungan waktu sendiri itu. Piramida itu saya kira ya yang ya ini apa ya, beberapa paragraf yang kita baca meskipun tiga halaman ya, 3 tempat halaman ini kita memang punya nuansa yang berbeda ya pada paragraf sebelumnya karena sebelumnya kan tidak bicara banyak tentang Yunani ya, ini kan banyak bahas tentang sejarah Yunani. Nanti ya, bahasa ini sebenarnya Herodotus itu siapa gitu ya. Kalau Alexander pernah dengar ya, tapi Herodotus kan ya, saya sendiri belum banyak mendengar tentang itu.
Tapi untungnya sekarang ada internet. Cepat. Coba bayangin dulu itu kan repot. Kalau dulu harus kita buka buku, kamus itu kan. Sekarang kita kadang lupa juga nama kan. Oh iya. Aku sepotong-sepotong ingat kalau Nietzsche itu kan banyak bahasa tentang itu. Iya. Justru hanya Nietzsche lama. Tapi aku nggak menggali ingatan kembali itu udah nggak tahu. Mungkin di polling jam 10 aja. Lanjut berarti. Ya. Oke, kita lanjut di paragraf terakhir. Consider how the Orient, and particularly the Near Orient, become known in the West as its great complementary opposite since antiquity, ya. Ini salah ketik saya ini. Pertimbangan bagaimana Timur, terutama Timur Dekat itu dikenal di Barat sebagai apa ya? Yang bertolak belakang dengan Barat ya semenjak abad lampau. Ya. There were the Bible and the rise of Christianity. There were travelers like Marco Polo who charted the trade route and patterned a regulated system of commercial exchange, and after him, Lodovico di Vartema and Pietro della Valle. There were fabulists like Mandeville, and there were the redoubtable conquering Eastern movement, principally Islam, of course. There were the militant pilgrim, chiefly the Crusader. Jadi dulu ada kitab Injil dan munculnya Kristianitas, ada orang-orang yang melakukan perjalanan seperti Marco Polo yang menunjukkan rute perjalanan dan membuat pola sistem pertukaran komersial atau perdagangan. Dan setelah Marco Polo ada Lodovico di Vartema dan Pietro della Valle. Dan ada di situ penulis fabel ya, Mandeville itu ya, Peter Mandeville. Kemudian ada gerakan-gerakan Timur yang menaklukkan ya, terutama Islam. Kemudian ada para peziarah militan, terutama para Crusader ya, perang salib ya, para pejuang perang salib. Altogether, an entirely structure achieved is built up from the literature that belongs to this experience. Semuanya itu merupakan struktur internal, struktur secara internal yang terbentuk dari sustraan yang pustaka yang mengacu pada pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Of this comes a restricted number of typical encapsulation, the journey, the history, the fable, the stereotype, the polemical confrontation. Dari sinilah muncul sejumlah hal yang sifatnya tipikal ya, perjalanan, sejarah, kisah, dongeng gitu ya, fable, stereotype dan konfrontasi ya. There are the lenses through which the Orient is experienced, and they shape the language, perception, and form of encounter between East and West. Ada beberapa lensa yang melalui itu Timur itu dialami, dan melalui lensa inilah dibentuk bahasa, persepsi, dan bentuk-bentuk pertemuan antara Timur dan Barat. What gives the immense number of encounters some unity, however, is the facilitation I was speaking about earlier. Apa yang menyatukan sejumlah pertemuan dengan bahasanya adalah apa yang saya sebut belakangan. Something patently foreign and distant acquired for one reason or another, a status more rather than less familiar. Suatu yang secara alami sebagai asing dan jauh itu membutuhkan status, lebih membutuhkan status daripada yang memang sudah kita kenal. One tends to stop judging things either as completely novel or as completely well-known. A new median category emerges, a category that allows one to see things
thing seen for the first time as version of previously known thing. Orang cenderung untuk berhenti menilai baik itu sebagai hal yang sepenuhnya baru atau yang sebelumnya sudah diketahui. Kategori yang baru muncul, kategori pertanyaan baru muncul, kategori yang membuat orang itu melihat hal yang baru, melihat hal yang baru pertama kali sebagai versi yang sebenarnya diketahui. Jadi orang kemudian cenderung untuk menilai, ya, berhenti menilai, ya, entah itu sebagai hal yang baru atau yang sudah dikenal sebelumnya, karena kategori yang baru muncul itu dia sebagai hal yang ya entah itu baru muncul, hal yang memang baru diketahui itu ya sebagai ini versi baru dari hal yang sebenarnya sudah ada gitu ya. Jadi bukan benar-benar baru gitu. Kayak seperti itu. In essence, such a category that is not so much a way of receiving new information as it is a method of controlling what seems to be a threat to some established view of things. Secara esensial itu kategori seperti itu bukan yang berarti itu menerima hal yang baru ya. Ini sebenarnya pengkategorian itu adalah metode untuk mengontrol apa yang nampaknya merupakan ancaman bagi hal yang sudah established gitu ya. If the mind must suddenly deal with what it takes to be a radically new form of life as Islam appeared to Europe in the early Middle Age, the response on the whole is conservative and defensive. Jika pemikiran itu harus mendadak itu menangani dengan hal yang secara radikal itu beda, bentuk kehidupan berbeda, seperti Islam yang nampak di Eropa pada awal abad pertengahan, itu responnya itu konservatif dan defensif. Islam is judged to be a fraudulent new version of some previous experience, in this case Christianity. Islam dinilai sebagai versi baru dari hal yang sudah lama, yaitu Kristianitas. The threat is muted, family values impose themselves, and in the end, the mind reduces the pressure upon it by accommodating things to itself as either original or repetitious. Ancaman dibungkam, nilai-nilai yang sudah ada itu menunjukkan diri mereka, dan pada akhirnya pikiran itu mengurangi tekan dengan mengakomodasi hal-hal yang itu original atau mengulangan. Ya. Islam therefore is handled, its novelty and its suggestiveness are brought under control so that relatively nuanced discrimination are not made that would have been impossible had the raw novelty of Islam been left unattended. Ya. Islam itu kemudian ditangani, ya. Kebaruan dan hal yang ya, subjektif itu dikendalikan sehingga diskriminasi yang relatif sudah semakin bernuansa itu dibuat ya, yaitu tidak mungkin muncul jika kebaruan dari Islam itu tidak dilihat ya. The Orient at large therefore facilitates between the West contempt for what is familiar and is seeker of delight in fear of novelty ya. Yang timur itu kemudian fasilitas facilitates apa artinya? Facilitates itu apa? Memenuhi dan memenuhi gambaran. Oh iya iya. Tidak indecisif ya, tidak jelas gitu ya. Mungkin. Mas itu kira-kira ini artinya kan ini ya, berpindah-pindah ya antara opini berbeda ya atau pendapat atau tindakan berbeda ya. Ya pindah-pindah dari sini ke sampai sana itu. Indecisif. Nggak jelas. Nggak jelas ya, nggak jelas. Ya timur itu berarti ya tidak jelas ya antara apa yang akrab dan yang baru ya, atau atau ancaman ya, merasa yang baru itu merupakan sebuah ancaman ya. Dari sikap itu ada yang akrab ya, karena pikiran orang itu pada waktu itu
berhenti dalam menilai sesuatu. Diab itu yang kalau ada muncul hal yang baru itu diab itu ya versi dari yang sudah ada gitu ya. Seperti Islam diab sebagai apa ya? Islam diab sebagai ini versi baru dari pengalaman yang lampau. Ya, dan ini ya mirip-mirip dengan diab itu mirip-mirip dengan Kristen, tapi diab itu juga hal yang baru. Jadi antara yang baru atau yang sudah akrab gitu. Itu yang membuat itu membingungkan orang Barat sendiri. Dan karena mereka bingung, itu berarti harus ditaklukkan. Jadi suatu hal yang membuat harus dihandle, harus dihadapi, harus ditaklukkan, dikategorikan itu ya. Biar mudah. Ya, biar mudah dipahami gitu ya. Pikiran modern mungkin seperti itu ya. Jadi ketika ada hal yang diab itu baru dan dia sebagai ancaman, maka itu harus diasing, harus dikendalikan itu. Dalam pengertian ya memang baru ya memang baru ya, Islam itu juga dalam konteks itu memang baru ya. Itu facilitate ya antara yang baru atau ini kok ada mirip-miripnya dengan Kristen gitu ya, ada hal mirip dengan Kristen ya. Mungkin dari segi nabi-nabinya kok sama ya dengan Kristen, itu sama dengan Kristen tapi juga berbeda. Jadi bingung orang Barat itu. Mau dikategorikan sebagai apa gitu. Dia tidak memilih kalau dia sesuatu yang dekat dengan dia, itu mungkin lebih mudah ya harusnya. Yeah. Oh, jadi padalah anak urut-urutannya nabi-nabi ini. Yeah. Kalau dia berpikir gitu mudah gitu. Persoalannya dia mengambil resiko dengan menganggap bahwa timur itu sesuatu yang tidak dekat dengan keyakinan dia, tapi adalah sesuatu yang baru gitu. Baru itu artinya asing. Ya, asing. Padahal kalau dia ngambil pilihan itu menganggap bahwa timur itu asing, itu ada dua konsekuensi gitu loh. Antara senang atau takut. Ancaman gitu loh. Kalau masalahnya seringkali jatuhnya takut, gitu. Bukan sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan, sesuatu yang asik, gitu. Tapi malah justru jatuhnya lebih banyak takut. Nah, timur sampai hari ini saya kira itu bagi sebagian orang Barat yang tidak mengenal timur, itu kan juga tetap menjadi, terutama di negara-negara yang sangat rasis, misalnya yang Amerika, Eropa kan jauh lebih ramah, gitu, ya kan? Jauh lebih ramah daripada Amerika terhadap orang Timur, imigran dan lain-lain. Amerika sekarang maksudnya ya, Amerika sekarang. Donald Trump. Ya, pengikutnya, ya. Kan harusnya masih ada. Kalau di Eropa kan saya kira jauh lebih, untuk kita bicara hari ini ya, itu jauh lebih ini daripada Amerika. Walaupun tetap ada resistensi yang kencang. Karena mereka memilih untuk mendudukan timur sebagai yang asing dan baru, bukan sesuatu yang akrab, yang dekat. Nah, saya kira akrab atau asing, dekat dan jauh, itulah persoalan apa ya? Menurut saya itu persoalan produksi pengetahuan secara umum, bukan hanya persoalan hanya investasi Barat dan Timur itu. Itu terjadi di banyak hal kan, itu antara distance, jarak, atau proximity, dekatan, ya kan? Kan sebenarnya itu berlaku di semua bidang ilmu kan? Yeah. Bukan hanya soal hanya Barat dan Timur, tapi misalnya kategori kota dan desa, itu juga, ya kan, kategori orang kampung dan orang kota,
kategori orang peneliti dan masyarakat atau petani. Ini kan sebenarnya gitu. Sudah ada keintiman. Iya, karena seringkali kita datang tidak sebagai yang dekat dengan mereka, sama-sama orang desa, sama-sama lahir di desa, sama-sama makan padi dan sebagainya. Tapi kita mengambil sesuatu yang jarak gitu loh. Oh, kamu terdidik, aku terdidik itu. Problemnya di situ sih. Tensinya gitu. Apa namanya? Sehingga kemudian membuat pengetahuan menjadi tidak emansipatoris dan lain. Karena ada problem imajinatif distance. Ada jarak yang dibayangkan itu ada. Iya, ya, kembali ke tadi. Iya kan. Padahal sebenarnya kalau kita memilih enggak kok kita ini dekat gitu loh. Secara imajinatif itu dekat gitu. Makanya tadi itu repotnya. Kenapa kita itu akademisi kita kenapa nggak bisa blended dengan masyarakat? Karena imajinasi kan ada jarak gitu. Ada jarak yang sangat lebar gitu. Seolah-olah dia tuh akademisi bukanlah bagian dari masyarakat loh. Seolah kayak gitu. Jadi ketika datang penelitian apa itu petenang gitu loh. Iya. Gitu loh. Ya biasa aja gitu, kamu bagian dari masyarakat gitu loh. Kalau kamu punya perangkat yang lebih untuk membaca kata, kan sebenarnya gitu. Sehingga blended antara itu yang terjadi. Nah, sama seperti Barat dan Timur. Selama orang Barat punya perspektif begitu, ya dia nggak akan bisa ngeblend. Tapi kalau orang Barat itu misalnya kayak Ben atau orang-orang Barat yang lain ya, atau orang-orang yang sudah menganggap bahwa di Timur dan Barat ya nggak ada jarak lah pada dasarnya gitu loh, sama-sama keturunan Nabi Adam, kan selesai kan itu. Oh sama-sama kalau dia Kristen ya oh sama-sama apa monoteis gitu kan. Kalau menurut-menurutnya agak tarik jauh tadi ya, keturunan Gibbon tadi ya. Paling jauh. Kan juga orang Barat sekarang udah banyak yang begitu kan. Bahwa masih ada sebagian yang terus merawat istilah-istilah sih kan berarti kan global north dan global south. Mungkin geografi imajinatif juga terbentuk dalam pengalaman orang-orang yang saat ini imigran saat ini di Eropa gitu, atau sebenarnya bukan imigran tapi keturunan dari wilayah-wilayah luar Eropa gitu. Geografi imajinatif juga ternyata terbentuk gitu, sehingga mungkin itu menjelaskan mengapa kemudian muncul kekerasan-kekerasan seperti rahasia, kekerasan ya. Atau kalau di beberapa negara Eropa seperti Prancis itu ya kan beberapa kali muncul kerusuhan itu ya, kerusuhan rahasia karena meskipun mereka itu sudah ada dalam masa Prancis selama bertahun-tahun itu ya, tetapi tadi terbentuk geografi imajinatif jadi dekat tapi juga jauh gitu ya. Ya entah itu dari pengalaman mereka sendiri atau apa yang mungkin juga orang asli Prancis itu juga merasa itu bagian-bagian itu mereka bukan kami gitu, meskipun mereka ya sebenarnya tinggal sudah lama di Prancis kemudian sudah bahasa Prancis, tapi tetap ya itu sebagai yang bukan kita, itu mereka gitu ya. Yang nggak heran kalau kemudian ya banyak yang dialami juga oleh orang-orang keturunan Asia di Amerika yang ya katanya kan beberapa laporan media itu ya berapa kali itu tetap itu mendapatkan ini ya makian dari orang sana ya. Kamu pulang ya, go home to your country, padahal mereka itu negaranya di situ Amerika, mereka lagi di Amerika gitu aja. Itu kayak orang keturunan Cina, keturunan Arab di sini gitu. Ya tetap ya itu asing gitu ya. Dan menarik ini imajinatif geografi. Sampai sekarang kita masih menarik batas antara ya kita dan mereka itu ya.
banyak apa ya, pengetahuan tentang kan paling seneng itu kalau saya itu kadang kalau orang nakal ya, adalah misalnya yang kita ini yang orang-orang santri mana betul NU atau orang santri lah ya katakanlah, kan sering kali gitu kan, Gus, gitu kan, anaknya kiai, coba kalau bawa terus lu, paling kiai itu paling hanya sampai generasi keberapa, baru ke sana ya jenenge Samijan, biar kita baik dulu abangan kafe, ya kan gitu. Kalau dirunut terus itu. Bahkan ada yang generasi tertentu kemudian kembali menjadi abangan. Iya, balik lagi ya. Karena di keluarga aku itulah. Tungganan kok Hindu. Kok jadi Hindu. Berarti orang yang soal bicara kok. Enggak ini ya apa dulu kapitayan. Kalau dirunut. Jadi kadang ketika kita merunut dengan gitu, alah Gus Kiai wis padha wae lah. Ya Bapak dulu mungkin. Ya itu merek papel. Bagi Fadli ya itu merek papel. Papel paling enak. Iya. Oke, mungkin ini cukup ya. Kita selesaikan untuk malam ini ya, lumayan ada 5 halaman ya. Kita mulai pada halaman 54, ini halaman 59. 5 halaman udah lumayan nih, 5 halaman. Tidak terasa. Oke, saya kira cukup kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, mudah-mudahan konsisten 2 minggu ya, setiap 2 minggu. Baik, terima kasih, selamat malam.